Kalau kita udah biasa menggunakan Docker, kalian pasti nggak asing lagi dengan Docker Desktop ya. Nah, Docker Desktop itu adalah aplikasi utama yang biasanya kita install di laptop atau komputer kita gitu ya. Dengan adanya Docker Desktop, biasanya kita lebih mudah ya mengatur kontainer, images, volume, dan lain-lainnya dengan grafik user interface gitu ya. Cuman kalau kalian merasa sudah bosan menggunakan Docker Desktop atau sudah mulai ngerasa kayak sepertinya Docker Desktop ini udah mulai lemot ya, dan seolah-olah kayak banyak bloatware-nya gitu loh. Nah, gue sendiri secara pribadi juga ngerasa kayak agak sedikit berat dari sebelum-sebelumnya ya, meskipun laptop gue juga laptop yang nggak cupu-cupu banget ya pastinya. Nah, gue pakai MacBook Pro M4 Pro ya, yang RAM 24 GB pun juga merasa kayaknya ada yang bisa di-improve nih dari penggunaan Docker gue gitu. Kalau gue lihat pakai Docker Desktop ini cukup merasa kayak agak lama, terutama ketika startup-nya ya. Gue nggak tahu di tempat kalian merasa seperti itu atau enggak, cuman di case gue itu kayak gue ngerasa notice banget ya ketika ada perubahan gitu. Nah, di sini gue akan share ke kalian alternatif apa yang kita bisa gunakan selain menggunakan Docker Desktop gitu ya. Yang tadi case-nya ada fitur-fitur yang kita nggak pakai mestinya gitu kan. Kemudian kayak update sering banget, kemudian merasa kayak makan resource banget di komputer kita gitu ya. Nah, gue punya alternatifnya yaitu pakai ya kenali nih, OpenStack ya. Jadi di sini kan dia bilang say goodbye to slow, clunky container and VMs. Nah, jadi si OpenStack ini adalah pengganti dari Docker Desktop yang biasa kita pakai ya. Nah, di sini juga kenapa ada VM. Jadi selain dia memanage container, dia juga bisa membuat virtual machine di sini ya. Nah, di sini adalah OpenStack is fast, light, and easy way to run Docker containers and Linux. Linux di sini maksudnya VM ya. Develop at light speed with our Docker Desktop alternative. Nah, di sini memang dia straightforward ya, Docker Desktop alternatif. Jadi bentuknya seperti ini ya. Dan dia dipakai beberapa developer company yang well known ya, salah satunya kayak PlanetScale, Hotjar, Replicate, UiPath, dan Linktree. Nah, di sini mereka meng-highlight kayak fast, light, simple ya, ultra fast, dan dia cukup ini ya, meng-highlight beberapa performance yang cukup kenceng gitu ya dia bilang. Nah, ini container like they are native ya, seperti ini. Kemudian ada yang kita bikin machine ya, virtual machine, kita bikin Linux di dalamnya ya. Kita nggak perlu repot-repot pakai multiple aplikasi, cukup pakai ini, kita bisa jalan. Ini light as feather ya, dia bilang seringan bulu. Apakah kita buktikan? Sebenarnya gue udah coba dan memang menurut case gue itu cukup kenceng ya. Nanti kita akan demokan. Nah, cuman kalau kalian menggunakan OpenStack, kalian harus uninstall Docker Desktop-nya yang di komputer kalian ya, karena mereka tidak bisa diinstal dua-duanya. Nanti akan konflik ya. Jadi hal yang pertama kita lakukan harus uninstall Docker Desktop-nya di komputer kita, baru kita download si OpenStack. Nah, si OpenStack ini sebenarnya gratis ya, tapi mereka juga ada versi yang berbayarnya ya. Bedanya apa? Bedanya ya seperti ini ya. Kalau misalkan kita menggunakan untuk bisnis ya, keperluan corporate, nah mereka menyarankan untuk upgrade ke Pro supaya biar dapat support yang lebih baik dan beberapa fitur lainnya. Nah, di sini ada versi Pro dan Enterprise ya. Untuk free sebenarnya kita bisa pakai untuk personal use dan bisa jalan container dan Linux VM. Itu udah lebih dari cukup ya. Kalau ada apa-apa mereka hanya support dari community ya. Mereka tidak punya dedicated support dari tim mereka. Gue akan nge-share perbedaan yang paling signifikan yang gue alamin pribadi ya. Nah, ini gue ada screenshot terkait penggunaan si Docker Desktop versus si OpenStack ya. Ini case-nya di laptop gue yang tadi gue sebutin ya. Di MacBook Pro M4 Pro, RAM 24 GB, itu penggunaannya seperti apa. Nah, ini gue udah screenshot. Nah, ini seperti ini ya. Penggunaan untuk Docker Desktop ini kemarin gue cek ya, untuk kita di activity monitornya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini gue search Docker ya. Nah, prosesnya akan nge-list semua yang berkaitan sama Docker. Nah, di sini kalian bisa lihat total usage-nya ya kurang lebih 3 gigaan lah ya. Dan prosesnya banyak banget ya. Ada Docker untuk yang VM service-nya, ada Docker-nya, Docker Desktop-nya, ada Docker Desktop Helper GPU, dan lain-lain. Gue nggak ngerti ini apa, tapi segini ketika kita lihat proses yang berjalan untuk Docker Desktop. Nah, sekarang gimana kalau yang OpenStack? Nah, ini gue ada perbandingan di sini. Untuk OpenStack, kalian bisa lihat ketika gue cari OpenStack, di sini hanya muncul dua proses saja ya, yaitu OpenStack itu sendiri dan OpenStack Helper. Kalian bisa lihat di sini untuk totalnya mungkin jauh sepertiganya dari si Docker Desktop ya. Di sini gue lihat 1 giga dan 100 mega, cuma dua itu doang, sedangkan di sini mungkin kita bisa lihat 3 gigaan lebih lah ya. Jadi bisa dibilang kayak Docker Desktop itu 3 kali lipatnya penggunaan RAM dibandingkan dengan OpenStack. Gua nggak sempat screenshot untuk CPU usage. So far, sepenglihatan kasat mata, itu ya sama-sama aja sih. Kecuali nanti ketika ada aplikasi atau workload yang dites, nah itu baru beda lagi. Nah, gua nggak akan bahas ke sana, ini cuman akan menggambarkan penggunaan memori di sini aja sudah berbeda. Artinya, semakin banyak yang berjalan di background, itu akan memakan si RAM kita gitu. Oke, kita lanjut ke cara instalasinya dan cara menggunakan OpenStack. Oke, let's go.
Oke, cara installnya kita tinggal pergi ke opstack.dev ya, dan kita klik download di sini. Nah, kelemahannya si Opstack ini hanya bisa dijalankan di Mac ecosystem ya. Jadi kalau kalian menggunakan Windows atau Linux, sayang sekali kalian tidak bisa menggunakan ini ya. Nah, ini kalau kelemahan Opstack, gue nggak tahu ke depannya. Sampai video ini dibuat sih belum ada untuk versi Windows ataupun Linux ya. Jadi ini khusus untuk Apple ecosystem. Nah, di sini kita bisa pakai yang Apple Silicon atau yang Intel prosesornya, kita pilih yang mana ya. Gue pakai Apple Silicon, gue tinggal klik download di sini ya. Nah, kita mau masukin email untuk update atau apa, kalian bisa masukin atau enggak, kita bisa close aja. Nah, kita tinggal tunggu downloadnya sampai selesai. Oke, setelah selesai kita langsung buka aja si file DMG-nya ini ya. Kita double klik. Nah, kemudian kita tinggal drag and drop aja ke application. Nah, kebetulan gue udah ada, gue tidak perlu melakukan ini. Jadi kalian tinggal drag and drop ke application. Nah, nanti aplikasinya akan muncul di app drawer kalian ya. Kita tinggal ketikkan Opstack gitu ya. Nah, seperti ini. Ini gue minimize dulu ya. Nah, ini kebetulan gue udah punya Opstack-nya dan gue udah play around dengan Opstack ini ya. Nah, ini gue ada beberapa kontainer. Kalian bisa lihat navigasi di sebelah kiri ya. Jadi ini adalah list dari Docker ya. Jadi selain dia kontainer seperti yang tadi kita bisa lihat, dia bisa install si VM ya. Di sini ada VM, bahkan di sini ada Kubernetes ya. Nah, ini untuk yang lebih advance lagi, kita bisa setup Kubernetes cluster di sini ya. Ada post, ada services. Kemudian ada di sini untuk VM-nya ya. Kemudian kita ada activity monitor. Kita juga bisa memonitor si kontainer aplikasi kita itu jalannya gimana. Penggunaan CPU-nya seperti apa, memorinya seperti apa, network, dan disk gitu ya. Kemudian di sini ada semacam kayak apa ya, tutorial gitu atau kayak cheat code-nya untuk bisa kita menggunakan komen-komen di terminal itu apa aja gitu. Ini nice to have aja sih. Nah, oke, coba kita review ya. Jadi kalau kita menggunakan kontainer, sebenarnya tidak ada yang berubah mau pakai Docker desktop maupun Opstack ya. Basically sama, tidak ada yang berubah. Jadi kita bisa Docker compose up, compose down, Docker build, itu sama aja. Bedanya kalau kita mau mengatur kontainer itu lewat si Opstack, ini tampilannya menggunakan si Opstack ini. Nah, ini kan kita lihat di sini kalau di Docker Desktop kemarin kan kalau kontainer ya dia akan ngelis kontainer dan stack-nya gitu ya. Nah, di sini ada juga di sini. Nah, ini kayak semacam stack-nya. Nah, di sini ada si kontainernya. Nah, di sini gua ada MariaDB, phpMyAdmin ya kan. Nah, coba kita cek ya di sini. Nah, seperti ini kita ada navigasi info, log, terminal, dan file. Nah, di sini juga ada kayak inspect dari si kontainernya gitu ya. Nah, di sini juga ada log, kita untuk melihat si log dari database-nya atau kontainer aplikasinya ya. Kebetulan ini MariaDB. Kemudian kita juga bisa masuk ke terminal langsung ya, tanpa harus ribet execute docker exec gitu. Nah, dia otomatis akan masuk di sini. Mirip-mirip kayak Portainer lah. Portainer kan juga ada. Nah, ini bedanya dia natif di aplikasi di desktopnya kita. Kemudian ada files ini untuk manajemen files di dalam kontainernya. Kita juga bisa melihat ya di sini. Nah, semacam ini. Kita juga bisa manipulasi file manajemen di dalamnya. Oke. Nah, di sini gue juga ada contoh kayak gue lagi run ini ya, performance menggunakan Opstack ya. Dan, nah, nantikan video selanjutnya tentang ini ya, tentang performance test. Nah, gue akan bikin performance test menggunakan PHP ya, versi 83 FVM versus 84 FVM Alpine ya. Kemudian ada 85 FVM Alpine juga ya, seperti itu. Jadi nantikan aja videonya nanti setelah ini ya. Oke, nah di sini kita akan coba navigate ya. Nah di sini enaknya kita pakai Opstack itu kita kayak dapat virtual domain-nya. Kalau biasanya kita pakai Docker Desktop, itu kan kita ya biasa aja. Kita localhost, *2 portnya gitu, open portnya berapa. Di sini juga ada kayak ini open portnya berapa. Nah ini gue contohin ya. Gue ada web gua ini di sini contoh untuk Docker running di port 8080. Nah, ini kita tinggal klik di sini ya. Basically sama ya, kita tinggal coba klik. Nah, dia akan muncul si web gua. Di sini localhost 8080. Nah, cuman yang menurut gue ini adalah fitur yang mungkin lebih beda daripada Docker Desktop. Dia itu ada semacam virtual domain nih domain. Di sini kalian bisa lihat domain ini, itu kita bisa akses selain yang port tadi ya. Kita coba buka ya. Nah, seperti ini. Dan dia HTTPS ya, meskipun HTTPS-nya tidak secure ya, karena kan dia manual dibikin ya, bukan yang secure, yang hijau gitu kan. Karena dia udah ownership dari issuer, dari si pemilik domainnya. Nah, ini karena kita virtual domain dan ini adalah HTTPS ya lokal, makanya dia merah. It's okay, tapi at least kita mencoba one step ahead ketika aplikasi kita running dan itu kita sudah HTTPS ready dan kita tidak pakai port-port lagi ya. Dan navigasinya kita cukup klik di sini, tinggal accept dan lain-lain, langsung muncul deh gitu ya kan. Ini enak banget ya. Oke, kita coba cek volume ya. Di sini adalah manajemen volumenya. Kita bisa lihat ya volume-volumenya di sini seperti apa. Bahkan kita bisa ngelihat isinya dari volumenya. Ketika kita klik salah satu volume yang ada di sini, misalkan ini Portainer data ya. Nah, kalau kalian penasaran apa itu Portainer, gue juga ada video. Kalian bisa cek video gue tentang instalasi Portainer di Home Lab ya, di series Home Lab. Kalian bisa cek aja detailnya di sana. Kalian bisa belajar cara install Portainer
di server kalian, di home lab kalian, bahkan bikin home lab dari awal pun gue ada video lengkapnya, kalian bisa cek aja di videonya. Oke? Nah, nih ini kita bisa lihat nih, ya kita bisa lihat klik files di sini. Nah, muncullah ya. Ini isinya apa? Jadi kalau misalkan kita punya volume di Docker volume, itu kita bisa lihat di sini ya. Nah, beda yang Bindmons kan dia langsung nge-link di direktorinya si host dan container. Ini khusus yang volume beneran Docker volume gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kemudian ada images. Nah, di sini juga ada image-image yang kita punya ya di sini. Kita bisa lihat ya. Di sini kita bisa manage ya, bisa delete, bisa plus ya. Di sini bahkan kita bisa melakukan import image yang kita mau gitu ya. Nah, seperti ini. Kita bisa import dari Docker Hub maupun dari tempat lain gitu. Kita bisa. Ini untuk network, manajemen networknya seperti biasa ya. Seperti ini. Nah, kita coba contohkan kalau misalkan kita pengen ngecek log ya, tadi misalkan ini ya, kita cek log ya, ini seperti ini, kita terminal, kita bisa ls ya, di sini ada apa aja, files kita bisa manipulasi ya, kalau misalkan kita pengen quick tracing dan lain-lain, meskipun tidak recommended ya, tapi bisa gitu. Nah, kita misalkan kita mau demokan create VM gitu, create VM-nya gimana ya, ini kita minimize dulu aja. Kalau gua nangkepnya ya, di sini kita lebih cocoknya kayak create VM yang server gitu, bukan yang desktop GUI gitu ya, jadi kita bisa, misalkan kita pengen Ubuntu server gitu dengan si OpStack ini. Gimana caranya? Kita tinggal klik new machine di sini. Nah, di sini misalkan namanya Ubuntu server gitu ya, OpStack gitu ya. Nah, kita tinggal pilih si ini ya, distribution dari si Linux-nya itu apa. Gue pilih Ubuntu. Kemudian nah ini di sini ada versionnya ya. Nah, gue coba pilih yang Noble aja ya. Nah, ini arsitekturnya enak ya, sudah menyesuaikan karena dia sudah natively running di Apple Silicon. Jadi kita bisa pilih ARM atau x86. Kita pilih ARM aja. Kemudian ini kita tinggal create aja langsung. Oh, sorry. Name-nya invalid ya. Kita mungkin pakai kayak gini ya. Coba ya. Oke, bisa. Nah, kita tinggal tunggu, dia akan ngedownload image si ISO-nya ya, bukan image container ya. ISO-nya itu nanti dia akan create VM-nya dan kita bisa langsung pakai sih harusnya. Semudah itu ya, jadi kita nggak perlu download image ISO-nya terpisah, kemudian kita create VM dan kita masukin ISO-nya, instalasi dan lain-lain. Ribet banget lah ya. Ya meskipun itu bisa dilakukan ya, cuman ini lebih mempermudah langkah-langkahnya aja. Nah, ini sepertinya sudah running ya, coba kita klik. Nah, di sini bahkan ada dikasih virtual domain juga, dan kita bisa lihat lognya ya. Nah, di sini udah muncul ya lognya. Kemudian kita bisa akses terminal dan langsung login. Nah, bayangkan ya, kita bisa ls di sini, ya kan? Kita bisa cd, ya kan? Kita bisa ls. Nah, udah muncul semua itu. Sesimpel itu. Jadi kita bisa membuat beberapa playground untuk VM. Misalkan kita ada aplikasi yang mungkin pengen berjalan di environment tertentu, di OS tertentu, kita bisa simulasikan di OpStack ini, gitu. Jadi kita bisa bermainan Docker container, kita juga bisa bermainan VM sekaligus di dalam satu aplikasi. Seperti itu. Oke, gitu aja review gua, bukan review sih ya. Jadi ini lebih kayak sharing-sharing gua aja terkait OpStack. Kalau video ini bermanfaat, kalian boleh like dan share video ini dan jangan lupa subscribe YouTube gua biar gua makin semangat lagi berbagi-bagi tips yang keren-keren lagi ke depannya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.